Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Cerudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan tentunya informasi yang saya dapatkan. Informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman ini berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di media ya teman-teman. Hari ini tanggal 6 April 2024, kurang lebih tinggal 3 hari lagi ya. Kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan mungkin juga hari ini ada teman-teman yang sedang melaksanakan mudik. Semoga selamat sampai tujuan, sampai ke kampung halaman masing-masing. Di konten kali ini saya mengupdate lagi mengenai progres pembangunan jalan tol Ketaji, di mana untuk saat ini proses lelang sedang dilaksanakan dan juga untuk pembayaran uang ganti rugi ini sedang dikebut, sedang digeber khususnya untuk trase dari Gede Bage sampai dengan Garut Utara. Pertanyaannya, bagaimana Bang kalau dari Garut Utara sampai dengan Tasik sampai dengan Ciamis ini progresnya itu seperti apa sih? Apakah ini masih tetap akan lanjut ataukah hanya sampai dengan Garut Utara saja ya? Nah, untuk menjawab hal ini saya mencoba untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Tentunya informasi yang paling penting adalah mengenai proses lelang yang sedang berjalan. Bisa teman-teman kunjungi di laman BPJT bahwasanya proses lelang Ketaji untuk tahap 1 itu dari Gede Bage, Tasikmalaya sampai dengan Ciamis ya. Ini masuk dalam trayek yang sedang dilelang ya, untuk dari Garut Utara sampai dengan Ciamis. Yang intinya tidak perlu menjadi kekhawatiran tersendiri. Nah, untuk memperkuat hal ini juga kemarin ada pernyataan yang menarik di sidang Mahkamah Konstitusi ya tentang perselisihan hasil pemilu presiden kemarin. Nah, hubungannya apa nih? Nah, ini jadi karena kemarin ada pernyataan yang cukup menarik dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi, yang menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo sering melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu untuk mendistribusikan bantuan sosial atau bansos. Tapi nanti kita ambil konteksnya. Jadi ini pendapat dari Pak Muhadjir Effendi ya, Menko PMK. Ini saya bacakan dulu pendapat beliau. Ia berpendapat jika sebuah daerah sering dikunjungi oleh Presiden Jokowi, kemungkinan wilayah tersebut memiliki banyak proyek strategis nasional. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek dari strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Terang Muhadjir, Jumat, dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI. Ia menilai terlalu muskil kalau kunjungan Jokowi sambil membagikan bansos yang sifatnya simbolis itu kemudian mempengaruhi suara pasangan calon tertentu secara nasional dalam Pilpres 2024. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek yang mangkrak ya. Nah, kata kuncinya adalah proyek-proyek strategis nasional yang sudah digagas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ya harapannya bisa berlanjut dan tidak ada yang mangkrak. Jadi dia atau beliau presiden itu sering kunjungan ke daerah. Ini jawaban dari Menko PMK. Hubungannya adalah karena tol Getaji ini itu masuk juga dalam proyek strategis nasional ya. Tol Getaji ini yang sudah tertulis ya dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 9 tahun 2022 bahwa proyek tol Getaji dan tol Bocimi masih tercantum sebagai PSN.
Adapun pembangunan jalan tol Getaci bertujuan untuk menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta mendukung pariwisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Jadi intinya adalah teman-teman, khususnya kepada warga masyarakat Garut Utara sampai dengan Tasik sampai dengan Ciamis, mungkin saat ini prioritas pemerintah fokus masih untuk tahap 1 ya di Gede Bage sampai dengan Garut Utara, tapi tetap ya nanti akan terus dilanjutkan karena ya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK tadi, bahwasanya Presiden Joko Widodo tentunya tidak ingin meninggalkan rekam jejak yang mangkrak ya untuk proyek-proyeknya. Jadi meninggalkan legasi yang baik lah. Jadi untuk masyarakat Tasik, masyarakat Ciamis, kita masih harus bersabar. Kita tunggu saja dulu proses yang sudah berjalan dulu, baik itu pembayaran uang ganti rugi di Garut Utara ataupun di Kabupaten Bandung. Kalau memang ini sudah berjalan konstruksinya, nantinya dilanjutkan dari Garut Utara sampai dengan Ciamis. Kita berdoa saja semoga prosesnya bisa lebih cepat lagi ya. Oke, ini mungkin update lagi menjawab pertanyaan kira-kira untuk Garut Utara sampai dengan Tasik sampai dengan Ciamis ini kira-kira nasibnya seperti apa ya? Nasibnya tetap akan dilanjutkan insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi ya di konten berikutnya. Sekali lagi admin mengucapkan terima kasih untuk support dan dukungannya kepada admin untuk bisa terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia ya. Selamat bermudik ria dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.